Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, selalu bahagia dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah sayang, bagaimana liburan Idul Adhanya? Sebelumnya ibu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya, apakah kalian sudah siap sayang belajar hari ini? Boleh ya disiapkan dulu alat tulisnya, buku paket, buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Hebat! Jika sudah disiapkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin ya, soleh dan solehah. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, jika sudah berdoa, sekarang kita buka dulu bukunya sayang. Pembelajaran 4, subtema 2 ya, soleh dan solehah. Nah, kemarin itu kalian telah mempelajari potensi kekayaan yang ada di Indonesia. Untuk sekarang, kalian akan mempelajari ketampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga akan mempelajari keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian akan mempelajari perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan setelah kalian mempelajari ini, diharapkan yang pertama, kalian boleh dicatat ya sayang, kalian dapat membedakan ketampakan alami dan ketampakan alam buatan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan percaya diri. Dan yang ketiga, kalian juga dapat untuk menyebutkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, soleh dan soleha. Nah, mari sayang kita buka bukunya. Apakah kalian tahu apa sih ketampakan alam itu? Ketampakan alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan dari kegiatan atau aktivitas yang dibuat oleh manusia. Boleh dicatat ya soleh dan soleha, kalau videonya kecepatan, kalian bisa jeda dulu lalu tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, untuk berikutnya, apa saja sih ketampakan alam yang ada di Indonesia ini? Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini dan silahkan catat hal-hal penting yang ada di dalamnya ya, soleh dan soleha. Nah sayang, ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu bentang alam yang terlengkap di dunia. Misalnya ada pantai, yang berikutnya ada dataran rendah, lalu ada dataran tinggi, kemudian ada pegunungan, berikutnya ada gunung, dan yang terakhir ada danau. Ini semua merupakan ketampakan alam yang ada di Indonesia. Selain ketampakan alam ini, ada juga ketampakan alam buatan. Kalian tahu apakah ketampakan alam buatan itu? Nah, boleh dicatat ya soleh dan soleha. Ketampakan buatan adalah ketampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Contohnya adalah pelabuhan, kemudian ada sawah, dan berikutnya adalah bendungan. Ini semua boleh kalian catat ya. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat bentang alam Pulau Jawa. Karena bentang alam di Indonesia sangat bervariasi dan setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing, maka setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda. Kalian cukup menuliskan bentang alam Pulau Jawa ini di buku kalian halaman 103. Mari kita tulis bersama-sama ya sayang-sayangku. Nah, di sini ada gunung. Contohnya ada Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Arjuno, Gunung Galunggung, Gunung Merapi. Kemudian lembah, ada lembah Green Canyon, lembah Dieng, lembah Cilengkrang, lembah Kaliurang, lembah Posong. Kemudian bukit, ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang, dan Bukit Moko. Lalu sungai, ada Sungai Serayu, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Sungai Citanduy, Sungai Brantas, dan Sungai Sunter. Berikutnya ada dataran rendah.
dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Dan terakhir ada pantai, Pantai Banyu Tibo, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran, Pantai Anyer, dan Pantai Sawarna. Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya, Soleh dan Soleha. Nah, sayang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketampakan alam Indonesia ini merupakan bentang alam yang terlengkap di dunia, dari daratan maupun yang ada di lautan. Nah, dari ketampakan alam yang terlengkap ini ternyata juga menyebabkan Indonesia ini memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat banyak. Dan keragaman ini juga bisa disebabkan karena iklim Indonesia yang sangat baik. Iklim itu kalian tahu apa sayang? Iya, hebat sekali. Iklim merupakan keadaan rata-rata pada suatu wilayah dalam waktu yang relatif cukup lama. Kalian tahu iklim apakah yang ada di Indonesia? Iya, hebat sekali. Iklim tropis yang hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, karena kita memiliki 2 musim, jadi flora dan fauna Indonesia itu memiliki cukup banyak asupan sinar matahari. Oleh karena itu, persebaran di Indonesia sangat luas. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video penjabarannya berikut ini ya, sayangku. Nah, sayang, karena Indonesia memiliki ketampakan alam yang salah satunya terlengkap, maka hal tersebut menguntungkan untuk Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat banyak. Dan Indonesia dengan ini disebut sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman tertinggi di dunia. Wah, hebat sekali ya Soleh dan Soleha. Nah, mari kita melihat seperti apa ya keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, perlu diketahui, kalian bisa catat ya Soleh dan Soleha, flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sementara fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Untuk yang pertama, kita akan melihat persebaran flora di Indonesia. Nah, menurut Alfred Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, ada keterikatan tipe-tipe hewan dengan suatu wilayah. Pendekatan yang dilakukan Alfred Wallace ini dikenal dengan pendekatan biogeografi. Berdasarkan pendekatan tersebut, Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada kelompok Indo-Malayan, dan yang kedua, ada kelompok Indo-Australian. Nah, untuk yang Indo-Malayan ini terdiri dari daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan biasanya untuk daerah ini jenis meranti-merantian sangat banyak, yaitu kelompok tumbuhan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang perkayuan, seperti meranti, mersawa, kapur, dan nangka. Berikutnya untuk Indo-Australian itu ada di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Biasanya tumbuhan yang hidup di sana adalah sagu, kemudian anggrek, berikutnya ada kayu putih, dan terakhir ada matoa. Untuk perbedaannya, perbandingan flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini kalian juga bisa lihat di buku kalian halaman 110 ya sayangku. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat persebaran fauna di Indonesia. Mari kita lihat. Nah, ternyata untuk yang Sumatera, Bali, dan Kalimantan itu disebut tipe Asiatis. Kemudian ada tipe peralihan untuk daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan terakhir ada tipe Australis untuk daerah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mari kita lihat yang pertama. Nah, di tipe Asiatis ini terdapat mamalia berukuran besar, banyak ditemui di sana seperti gajah, kemudian macan, tapir, monyet, bekantan, ular, buaya, kadal, biawak, bunglon, elang, merak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tipe peralihan. Di tipe peralihan ini terdapat hewan-hewan seperti biawak, babi, rusa, anoa, kuda, monyet, ikan duyung, kuskus,
monyet hitam, tarsis, sapi, dan banteng. Dan yang terakhir, untuk tipe Australis itu terdapat hewan seperti kanguru, kemudian ada kuskus juga, lalu ada burung nuri, burung kasuari, burung cendrawasih. Dan kalian bisa baca lebih lengkapnya di buku kalian ya, Soleh dan Soleha. Nah, dengan keanekaragaman yang sangat banyak tadi, tentu kita sebagai makhluk yang tinggal di Indonesia harus menjaganya dengan baik. Kita harus mengikuti perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Untuk itu, mari kita coba pasangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila pertama. Kalian bisa tulis di buku kalian halaman 113 ya, Soleh dan Soleha. Nah, sila ke-1 ini sesuai dengan perilaku bersikap toleran terhadap agama lain. Kemudian untuk sila kedua itu ada tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang sila ketiga membina hubungan baik dengan tetangga. Lalu sila keempat adalah ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Berikutnya sila kelima, peduli terhadap penderitaan orang lain. Tentu perilaku-perilaku ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Soleh dan Soleha. Nah, dari pembelajaran hari ini, sekarang kita semua jadi mengetahui bahwa ketampakan alam di Indonesia itu salah satunya yang terlengkap di dunia ya, Soleh dan Soleha. Karena Indonesia itu memiliki gunung, sungai, kemudian ada lembah, lalu ada danau, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat, ketampakan alam merupakan apa sayang? Segala sesuatu yang ada di alam dan merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Dicatat dan diingat baik-baik ya, Soleh dan Soleha. Dan berikutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu sangat banyak. Salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia memiliki iklim tropis. Hebat sekali. Dan untuk selanjutnya, dengan kekayaan ketampakan alam Indonesia yang sangat banyak ini, persebaran flora dan fauna yang sangat banyak ini, tentu kita harus selalu bersyukur. Cara bersyukurnya seperti apa sayang? Dengan selalu menjaga lingkungan, tidak merusak tanaman, tidak merusak lingkungan, buang sampah tidak sembarangan. Lalu kemudian jika ada hewan-hewan di sekeliling kalian tidak menyakitinya. Justru kalau kalian melihat hewan-hewan yang kelaparan, kalian bisa memberikannya makan. Atau kalian sedang melihat tanaman yang layu, kalian boleh ya sayang memberi air supaya tanaman itu kembali subur. Dan segala kekayaan, ketampakan alam, dan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia tetap terjaga dengan baik. Hebat Saleh dan Saleha. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kalian akan mempelajari macam-macam otot pada manusia, kemudian ide pokok dalam suatu bacaan, dan mendesain cover buku. Kalian seperti biasa boleh dibaca dulu bukunya, difahami baik-baik. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya kembali kalian boleh dibaca lagi pembelajaran 4 tentang ketampakan alam ini. Bila masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan ke ibu dan kita akan berdiskusi bersama-sama melalui WhatsApp group. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.